Halo, kita jumpa lagi ya. Di video kali ini saya akan memberikan materi yaitu bidang bimbingan belajar itu berkaitan dengan meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, saya harap kalian menonton video ini sampai selesai ya dan memahami apa yang saya sampaikan ini. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semua ya di dalam meningkatkan konsentrasi belajar, dan konsentrasi belajar itu sangat penting di dalam diri kalian. Yang pertama di sini adalah pengertian daripada konsentrasi. Nah, apa itu konsentrasi? Konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal, ya, pada mana kefokusan diri kita ya terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita observasi atau kita amati. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusyuk seseorang pada suatu hal, misalnya apa yang dilihat, dipandang, kegiatan apa yang diikuti, ya. Nah, itu salah satu perhatian di dalam mengikuti suatu hal. Nah, bila kita kaitkan ke dalam belajar, ya, konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikir, ya, dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Nah, ini berarti kita berfokus atau kalian berfokus kepada suatu hal yang dipelajari, ya. Misalnya pada saat mengikuti proses belajar mengajar, berarti kalian mengikuti atau berfokus kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Atau misalnya pada saat membaca, ya, atau membaca materi buku, nah berarti berfokus kepada apa yang dibaca. Nah, itu berarti tidak ada objek lain yang mengganggu. Berarti itu namanya sebuah konsentrasi dalam belajar. Nah, di sini hal yang mempengaruhi konsentrasi. Nah, yang pertama sudah tertera, ya, yaitu motivasi yang diperolehnya. Nah, di sini yang mempengaruhi adalah motivasi, rangsangan, ya, rangsangan yang diperoleh apa di dalam pembelajaran itu atau belajar itu. Nah, itu yang menyebabkan apa, mempengaruhi daripada konsentrasi itu. Yang kedua, keinginan atau ketertarikan. Nah, sudah pasti kalau memang sudah memiliki keinginan atau ketertarikan terhadap apa yang dilihat, apa yang diikuti, nah sudah barang tentu pasti akan mempengaruhi konsentrasi belajar itu atau meningkatkan konsentrasi di dalam belajar. Yang ketiga, situasi tekanan yang dapat mengancam diri. Nah, ini boleh dikatakan mempengaruhi adalah situasi, ya, situasi tekanan. Satu contoh misalnya, besok ulangan, bagaimana komitmen dalam diri harus mendapat nilai yang tinggi, misalnya mendapat nilai yang bagus. Nah, itu merupakan adalah suatu tekanan ke dalam diri kalian. Nah, sehingga berkomitmen, saya harus dapat nilai yang tinggi, saya harus mendapat nilai yang bagus. Nah, sehingga tekanan itu menjadi sebuah rangsangan atau motivasi untuk berkonsentrasi di dalam belajar. Yang berikutnya yaitu keadaan fisik, ya, keadaan psikis, emosional, ya, dan pengalaman. Nah, sudah pasti, ya, keadaan fisik, kalau memang keadaan fisik bagus, ya, sangat mempengaruhi nih, ya. Kalau misal sakit fisiknya, ya, pasti akan terganggu konsentrasinya. Secara psikis, misalnya kalau tidak ada gangguan secara kejiwaan, ya akan bagus. Tapi kalau ada gangguan dalam kejiwaan, ya sudah pasti akan mempengaruhi konsentrasi itu. Emosional, ya, misalnya marah, sedih, apalagi ya, resah itu misalnya, nah, itu juga bisa mempengaruhi, ya.
ketergangguan di dalam berkonsentrasi. Terus berikutnya tingkat kecerdasan ya. Nah, di sini tingkat kecerdasan ini misalnya kalian adalah anak yang pintar, anak yang cerdas, sudah pasti akan mempengaruhi karena memang memiliki komitmen ya. Saya harus belajar, saya harus dapat ilmu pengetahuan yang baik, yang bagus. Berarti saya harus berkonsentrasi mengikuti pelajaran. Nah, itu ya. Terus lingkungan sekitar. Nah, sudah jelas kalau memang lingkungan sekitarnya kondusif, ya otomatis mempengaruhi konsentrasi akan bagus. Kalau lingkungannya kurang baik, bising, ya itu sudah jelas konsentrasi tidak akan bagus. Nah, itu. Terus berikutnya ya. Nah, ini penyebab kurangnya konsentrasi. Nah, mungkin kalian mengalami hal ini ya. Lemahnya minat dan motivasi. Nah, ini lemahnya minat dan motivasi pada suatu pelajaran. Misalnya kalian tidak menyenangi salah satu pelajaran ya, otomatis pasti secara konsentrasi akan kurang, tidak akan memperhatikan dengan baik pelajaran itu ya. Terus yang kedua, perasaan gelisah. Nah, ini secara psikologi ya, tertekan, marah, khawatir ya, terus takut, benci, dan dendam. Nah, ini sangat mempengaruhi juga ya, yaitu menurunkan atau mengurangi konsentrasi. Kalau memang secara psikologi sudah terganggu ya, sudah jelas ya, konsentrasi itu akan berkurang. Yang ketiga, nah ini suasana lingkungan belajar. Nah, misalnya kalau suasana lingkungan belajar yang berisik ya, atau berantakan, nah salah satu penyebab juga mengurangi konsentrasi ya, tetap akan terganggu bagaimanapun tuh ya. Terus yang keempat, kondisi kesehatan jasmani ya, sudah jelas kalau memang ada gangguan kesehatan di dalam jasmani, dalam fisik sudah pasti ya tidak akan berkonsentrasi dengan baik, itu akan mengurangi konsentrasi ya. Yang berikutnya 5, pasif ya, bersifat pasif dalam pembelajaran. Nah, ini ya mau aja mengumpulkan tugas ya, misal kalau ada tugas kerjakan, itu tidak ada interaksi yang baik. Nah, ini merupakan salah satu penyebab kurangnya konsentrasi. Nah, sekarang manfaat konsentrasi. Yang pertama, siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ya, ini ya. Kalau memang sudah memiliki konsentrasi yang bagus, ya mengikuti pelajaran, sudah pasti akan cepat menguasai materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, apapun itu bentuknya. Ya, karena tanpa berkonsentrasi, tanpa memusatkan pikiran terhadap kegiatan di sini adalah belajar, ya tidak akan maksimal hasilnya. Ya pasti akan berulang-ulang terus. Kalau misalnya sudah konsentrasi fokus terhadap kegiatan itu, ya saya yakin pasti akan cepat menguasai materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, atau membaca buku pelajaran ya. Kalian belajar mandiri di rumah, kalau memang sudah konsentrasi pasti akan lebih cepat memahami apa yang dibaca. Yang berikutnya, dapat dipastikan bahwa siswa yang berkonsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif ya, sudah jelas ya. Kalau misalnya dia tidak berkonsentrasi, nah, dia mungkin tidak akan memperhatikan atau menghiraukan ya. Aktif maksudnya di sini adalah misalnya ada hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang belum dia pahami, dia mengerti, nah dia menanyakan, Pak, saya belum memahami materi ini. Nah, itu dinamakan sebuah interaksi aktif ya. Nah, sehingga boleh dikatakan itu berarti sudah berkonsentrasi, berarti dia sudah berfokus terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya, sehingga dia bertanya karena belum memahami, akhirnya dia bertanya. Di sini sedang aktif. Terus
menambah semangat dan motivasi, ya sudah jelas. Kalau memang sudah berkonsentrasi, ya sudah memahami apa yang diikuti, ya, merasa senang, merasa terangsang, semangat, ya. Nah itu ya bagi siswa untuk lebih aktif beraktivitas atau belajar. Nah, ini ya, kalau memang sudah niatnya bagus, ada ketertarikan, ya, terangsang dengan mata pelajaran yang diikuti, ya otomatis akan lebih aktif, akan memperhatikan dengan baik, sehingga aktivitas dalam belajar itu baik juga. Lalu berikutnya, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran itu akan berjalan dengan baik dan lancar, dan transfer ilmu pengetahuan itu akan terrealisasi dengan baik. Misalnya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kalian mengikuti dengan baik, mencermati dengan baik, dipahami, dimengerti, ya. Nah itu membuat proses belajar mengajar akan mudah, ya, tidak berulang-ulang. Nah itu dikatakan sebagai proses pembelajaran yang mudah atau memudahkan guru untuk melaksanakan pembelajaran. Manfaat yang lain misalnya meningkatkan produktivitas atau kualitas aktivitas, ya. Kalau memang sudah kualitas aktivitas baik, ya, karena berkonsentrasi otomatis akan produktif di dalam mengerjakan tugas, hasilnya juga bagus, ya, mendapat nilai yang baik karena memiliki konsentrasi tadi, memahami bahan ajar yang disajikan, ya. Ini yang berikutnya, skill mengontrol pikiran, ya. Skill mengontrol pikiran, ya, sudah jelas berarti bisa menguasai diri sendiri. Pikiran pada saat kapan pikiran itu kita konsenkan, ya, pada saat kapan pikiran itu kita rilekskan. Nah itu ya. Nah sehingga inilah salah satu skill yang secara tidak langsung yang kalian bisa kuasai, ya. Terus meningkatkan kepercayaan diri, ya sudah pasti, ya. Kalau memang sudah berkonsentrasi, terus memahami bahan ajar yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya, materi-materi yang diberikan, ya, percaya diri, mau sekarang ulangan, mau besok ulangan, nah itu kepercayaan dalam diri itu ada, selalu siap, ya, karena sudah menguasai. Nah kunci utamanya adalah tadi konsentrasi mengikuti pembelajaran atau belajar, baik itu belajar mandiri di rumah membaca, nah sehingga menguasai materi itu. Terus meningkatkan daya ingat, ya, ini meningkatkan daya ingat, akan selalu ingat dengan materi yang diberikan, ya. Meningkatkan fokus, ya, fokus. Nah sini sebenarnya fokus itu adalah mungkin sering dikatakan fokus dengan konsentrasi itu sama, tetapi sebenarnya dia berbeda. Kalau kita fokus di sini adalah memperhatikan sesuatu hal sehingga mendapatkan apa yang kita cari, itu yang dia berfokus, ya. Kalau konsentrasi sudah pasti tadi adalah mempusatkan pikiran kita, mempusatkan perhatian kita terhadap kegiatan yang diikuti, ya. Yang berikutnya, suasana belajar menjadi yang semakin kondusif, ya, karena semua konsentrasi otomatis kondusif, hening, tidak ada kebisingan, semuanya tenang, nyaman, sehingga kegiatan belajar itu berjalan dengan baik. Nah sekarang cara meningkatkan konsentrasi, ya. Di sini adalah kesiapan belajar. Nah, ini kesiapan belajar kalian, ya. Sebelum melakukan aktivitas belajar, ya, kita harus benar-benar dalam kondisi fresh atau segar, ya, untuk belajar. Jangan pada saat aktivitas belajar sudah merasa loyo, lemas, ya, apalagi secara emosional ada perasaan yang mengganggu diri kita, itu tidak akan, aktivitas belajar itu tidak akan berjalan, ya. Untuk
siap melakukan aktivitas belajar, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan kondisi fisikis. Nah, ini yang menjadi kunci di dalam mengikuti pelajaran, ya. Tuh, kondisi fisik, ya. Kondisi fisik harus bebas dari gangguan penyakit, berarti sehat, ya. Kurang gizi dan rasa lapar. Nah, harus tenang. Secara fisik harus tenang dalam mengikuti pelajaran. Kalau sudah secara fisik bagus, baik, ya, sehat, sudah jelas, pasti akan konsentrasi dalam diri itu akan baik juga, ya. Kondisi psikis. Nah, sekarang kondisi psikis harus steril dari gangguan konflik kejiwaan, ya. Ini konflik kejiwaan maksudnya adalah atau ketegangan emosional, ya. Tadi ketegangan emosional itu seperti rasa cemas, ya, kecewa, apalagi patah hati, ini jangan sampai ini, ya, iri hati, ya, dan rasa dendam, ya, atau rasa marah. Nah, ini merupakan secara kondisi psikologi, ya, psikis kalian di dalam mengikuti belajar. Kalau memang secara psikis sudah terganggu di salah satu ini, ya, sudah jelas akan menurunnya konsentrasi di dalam belajar. Maka secara fisik dan psikis harus sehat, tidak ada gangguan. Nah, maka dari itu pasti akan konsentrasi belajar kalian akan baik, bagus, dan terfokuskan. Nah, di sini menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir, ya. Ini salah satunya, ya, imajinasi berpikir dalam belajar, ya. Berarti ada ide-ide baru, ya, bisa mengembangkan materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar, maka perlu diketahui yang pertama apa yang dipelajari. Nah, ini, ya, apa yang dipelajari itu harus diketahui, ya. Yang kedua, untuk apa mempelajari materi pembelajaran yang hendak dipelajari. Nah, ini. Nah, biasanya sebelum pembelajaran itu dimulai di masing-masing kelas, Bapak Ibu guru pasti akan menyampaikan, oh, ini materinya, materi ini berkaitan dengan ini, tujuan pembelajaran ini, materi ini adalah seperti ini, itu pasti akan disampaikan, ya. Sehingga setelah mengetahui itu, ya, pasti akan memiliki motivasi dalam mengikuti pelajaran, ya. Yang ketiga, apa hubungan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, misalnya manfaatnya, ya. Nah, itu pasti sudah disampaikan, ya, manfaat mempelajari dan apa yang dapat kita lakukan dengan pengetahuan tersebut. Nah, ini adalah implementasi apa yang dipelajari, ya. Pasti sangat berguna sekali kalau memang kita mempelajari suatu hal tentang ilmu pengetahuan, itu pasti akan berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mempelajarinya? Nah, ini kan biasanya langsung diberikan oleh Bapak Ibu guru menjelaskan tentang materi itu, cara belajar, ya, dari mana belajarnya, ya. Nah, sekarang cara belajar yang baik. Nah, ini cara belajar yang baik. Nah, mungkin sejauh ini kalian sudah terfokuskan, sudah memiliki kebiasaan atau metode belajar tersendiri, ya. Nah, tapi di sini cara belajar yang baik itu adalah untuk memudahkan konsentrasi belajar dibutuhkan panduan untuk pengaktifan cara berpikir. Pengaktifan cara berpikir di sini adalah seperti yang dikatakan tadi, adalah berimajinasi dalam berpikir, aktif dalam berpikir untuk mengkaitkan apa yang dipelajari, ya. Penyelesaian fokus masalah dan pengarahan rasa ingin tahu. Juga harus memuat tujuan yang hendak dicapai dan cara-cara menghidupkan dan mengembangkan rasa ingin tahu.
Itu ya. Nah, sehingga tuntas terhadap apa yang hendak dipelajari. Dengan kata lain ya, berusaha menyusun kerangka berpikir dan bertindak step by step dalam memecahkan masalah ya. Misalnya di dalam diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru misalnya, nah di sini bagaimana cara memecahkan tugas ini ya, itu harus berpikir secara bertahap. Oh, biasanya pembelajaran yang sifatnya seperti di matematika misalnya, pelajaran yang bersifatnya konsep-konsep, nah itu harus berpikirnya step by step. Oh, cara penyelesaiannya seperti ini, bagaimana caranya ini yang benar. Nah itu mungkin yang dimaksud ya. Terus berikutnya di sini yaitu lingkungan yang kondusif ya. Nah, lingkungan yang kondusif ini sangat mempengaruhi sekali dalam konsentrasi belajar. Belajar membutuhkan lingkungan yang kondusif. Untuk memperoleh hasil belajar secara optimal ya, harus diupayakan tempat dan ruang yang apik ya, teratur dan bersih. Nah ini ya, teratur dan bersih ya, ruang yang apik ya, di ruang yang tertata, ruang yang rapi, yang bersih. Itu salah satu dalam lingkungan yang mendukung daripada konsentrasi belajar itu. Kalau memang konsentrasi belajar dalam lingkungan yang ruangan yang berantakan, yang kotor, itu kan mengurangi juga konsentrasi belajar. Ya, nah suasana pun harus nyaman untuk belajar. Ya, suasana maksudnya suasana di sini adalah mungkin suasana di luar ya, di di dalam keluarga ya, misalnya di rumah kamu belajar di dalam ruangan ya, di luar ruangan juga harus suasananya baik dan nyaman, tidak ada orang yang ribut, apalagi ada yang bertengkar seperti itu kan, menurunkan konsentrasi juga, hilang jadinya konsentrasi, sehingga motivasi untuk belajar itu tidak ada. Nah, sini belajar yang aktif ya. Belajar yang aktif itu seperti apa ya? Jika kita sulit berkonsentrasi belajar di sekolah atau sulit mengerti apa yang dijelaskan guru ya dan sebagainya, maka kita harus dapat mengembangkan pola belajar aktif. Pola belajar aktif di sini adalah dituntut adalah kalian harus aktif, harus giat ya. Misalnya sekolah tidak memiliki konsentrasi yang baik ya, di rumah misalnya, di rumah tidak bertanya dengan teman dan sebagainya, sehingga tidak ketinggalan materi yang diberikan ya. Kita harus aktif belajar dan berani mengungkapkan ketidaktahuan pada guru atau teman ya. Misalnya yang itu materi yang disampaikan, yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, misalnya kalau belum paham ya, harus berani mengungkapkan, Pak, bertanya, saya belum memahami tentang materi ini, Pak, tolong diulang ya. Harus berani seperti itu. Bapak Ibu guru pasti akan membantu, pasti akan mengulang kembali, tidak menghiraukan, pasti akan diulang kembali, akan dijelaskan kembali. Atau mungkin bertanya dengan teman sebangku yang sudah memahami, gimana ini, coba bantu dong, itu ya. Harus seperti itu, harus berani, jangan tertutup. Kalau tertutup nanti tidak akan mengerti ya, karena memang di sini adalah tentu harus aktif ya. Buang rasa sungkan ini ya, buang rasa malu ya, dan rasa takut pada guru. Nah, jangan sampai takut dengan guru. Guru itu semua ramah, semua baik ya, karena tujuannya semua mendidik. Tidak ada guru itu memarahi dengan kesungguhan hati, tidak ya. Dalam artian di sini memberikan pembinaan ya. Ya, guru tidak akan memberi hukuman pada kita yang proaktif belajar. Kalau memang sudah aktif belajar, guru malah senang, apalagi yang mau bertanya. Itu yang diharapkan ya. Itu yang diharapkan. Maka daripada itu
perhatikan dengan baik pembelajaran. Bila mana tidak mengerti, tanyakan, ya, tanyakan sesuai dengan materi yang disampaikan pada saat itu. Jangan bertanya di luar materi yang diberikan, ya. Nah, itu sesuaikan dengan pokok materi yang disampaikan. Nah, di sini perlu menyegarkan pikiran. Nah, pasti ya, merefresh pikiran saat menghadapi kejenuhan belajar. Nah, setiap siswa pasti mengalami kejenuhan ini, siapapun ya, pasti akan mengalami kejenuhan ini. Saat kita belajar sendiri di rumah dan menghadapi kesulitan atau jalan buntu, tidak memahami ya pelajaran, materi pelajaran itu ya, kadangkala menimbulkan rasa jenuh ya, rasa bosan ya untuk berpikir. Nah, ini wajib ya, hentikan dulu belajarnya, taruh dulu bukunya kalau di rumah ya, mungkin refreshing dulu, kemana, ke pantai atau ke tempat-tempat yang memberikan kesejukan untuk pikiran, melepas penat dalam pikiran, itu dilakukan ya. Kalau itu dipaksakan tidak akan bermanfaat juga ya. Itu jika hal ini terjadi, maka jangan paksakan. Nah, seperti yang dikatakan tadi, jangan sampai dipaksakan kalau sudah jenuh ya. Jangan memaksakan diri ya untuk terus melanjutkan belajar. Jika dipaksakan akan menimbulkan kepenatan. Nah, ini kepenatan seperti yang dikatakan tadi ya, tidak akan maksimal dan kelelahan. Tuh, sehingga akan menimbulkan antipati untuk belajar. Nah, akhirnya kalau seperti itu dipaksakan, akhirnya tidak ada niat untuk belajar, antipati jadinya. Nah, itu. Terus jalan keluarnya sudah pasti ya, kita harus menyediakan waktu ya, barang 5 atau sampai 10 menit untuk beristirahat sejenak dengan mengalihkan perhatian pada hal lain yang bersifat menyenangkan dan menyegarkan. Tadi untuk merefresh, yang memberikan kesegaran dalam berpikir. Itu yang mungkin tadi ke pantai ya, atau ngobrol dengan teman ya, cerita-cerita, sharing dengan teman itu ya. Itu. Nah, jika kepenatan dan kelelahan daya pikir atau daya kerja otak kita hilang ya, dan pikiran kembali fresh ya, maka bisa dilanjutkan kembali. Kalau sudah fresh pikiran ya, sudah ada mood lagi kalau bahasa gini kerennya ya, silakan dilanjutkan belajar ya, kalau sesuai dengan kondisi diri kalian, tapi jangan terlalu dipaksa. Nah, mungkin kira itu dulu ya materi yang bisa saya sampaikan ini terkait dengan konsentrasi dalam belajar ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sebuah pandangan positif untuk kalian di dalam meningkatkan konsentrasi di dalam belajar ya. Mungkin sekian dulu ya, sampai jumpa di video berikutnya ya, dan terima kasih.